Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya imbalan pada PHK karyawan. Hari ini kita masuk ke perhitungan imbalan PHK pada karyawan. Nah, untuk pengertian saya kira sudah kita ulas sebelumnya secara cepat. Nah, nanti coba Anda pelajari lagi untuk pengertiannya. Alasan PHK juga sudah. Kemudian yang UU nomor 13 tahun 2003 yang perusahaan dilarang memphk karyawan seperti sakit, berhalangan menjalankan pekerjaan karena kewajiban negara, kemudian menjalankan ibadah, menikah, hamil, itu sudah kita coba ulas kemarin. Nah, sekarang masuk ke kalau karyawan di PHK itu dapat apa saja sih hak-haknya? Yang pertama, karyawan itu akan mendapatkan sertifikat pengalaman kerja. Ini cukup urgent dan penting di Indonesia, ya, karena ini berkaitan juga dengan asuransi yang diadakan. Nah, seperti BPJS itu kan semuanya pakai sertifikat pengalaman kerja. Kemudian yang kedua adalah persetujuan bersama, yaitu kesepakatan antara pekerja dan juga perusahaan yang akan di PHK. Ya, setelah selesai ada persetujuan bersama, ditandatangani bersama, maka putuslah hak dan kewajiban dari karyawan dan juga dari perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah lampiran persetujuan bersama atau perhitungan payroll. Nah, inilah di poin ketiga inilah yang akan coba kita pelajari. Nah, untuk contohnya yang pertama sertifikat kerja, ini hanya contoh teman-teman. Sertifikat kerja yang ada di sebuah perusahaan, ya gitu, misalnya berisi tentang judulnya Certificate of Employment atau surat keterangan kerja. Dengan ini menerangkan bahwa telah siapa ini, nama dua ini telah bekerja di perusahaan kami dengan keterangan kerja sebagai berikut: nama, jabatan awal di perusahaan apa, jabatan akhir di perusahaan apa, masa kerjanya berapa lama, alasan berhentinya kenapa, bisa berakhir kontrak, bisa mengundurkan diri, bisa karena pelanggaran, ya. Kemudian keterangannya apa, kemudian diterbitkan di mana, dan siapa yang menerbitkan. Nah, itu merupakan sertifikat kerja, contoh sertifikat kerja. Kemudian yang kedua adalah persetujuan bersama. Nah, ini contoh persetujuan bersama antara pekerja dan juga perusahaan. PB ini dibuat dan ditandatangani di tanggal berapa, ya, nama siapa yang menandatangani dari perusahaan, wakil dari perusahaan, kemudian nama karyawan, dan pihak pertama dan kedua di sini setuju untuk diadakan PHK antara satu dan kedua. Berdasarkan angka 1 di atas, pasal di atas, maka perusahaan wajib memberikan kewajiban dan yang karyawan menerima haknya, ya. Kemudian dengan dibuat persetujuan bersama, maka berakhir pula lah hubungan kerja antara pihak pertama dan kedua. Jadi sudah tidak ada ikatan kerja kembali. Jadi kalau PHK ini sudah ditandatangani, maka hubungan antara karyawan dan pekerja sudah resmi berakhir, tidak ada hubungan resminya, ya. Kemudian lampiran PB yang akan kita pelajari itu ada terdiri dari
Perhitungan payrollnya ada gaji bulan berjalan saat dia mengundurkan diri, kemudian lembur bulan berjalan. Nah, ini sudah Anda pelajari. Kemudian uang operasional bulan berjalan seperti misalnya ada yang mendapatkan insentif produksi, bonus, uang pulsa dan lain sebagainya. Uang pesangon ini tentatif, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak seperti cuti tahunan, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan itu tentatif, dan uang pisah itu juga tentatif, tergantung dari kesepakatan dan juga kesepakatan antara pekerja dan perusahaan yang biasanya diatur dalam PKB atau perjanjian kerja bersama yang difasilitasi oleh serikat buruh biasanya. Nah, ini yang akan kita pelajari pasal-pasal yang mengatur PHK ya. Kalau yang pasal awal seperti pasal 151, 152 nanti kalau yang teori silahkan Anda baca teman-teman ya, dipelajari ya. Jadi PR Anda mempelajari pasal-pasal ini, nanti minggu depan kita akan coba perdalam ya. Kemudian pasal 153 ayat 1 dan 2 misalnya dilarang PHK karena alasan apa ya. Kemudian nah ini dilarang PHK karena masih kontrak ya. Nah, di sini coba Anda pelajari pasal-pasal ini. Nah, ini yang penting mulai dari 156 ayat 1. Dalam hal ini terjadi pemutusan PHK, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Perhitungan pesangon ya, dihitung sebagai berikut: 1. Masa kerja kurang dari setahun ya, 1 bulan upah ya. Jadi kalau bekerja kurang dari setahun, maka kita perusahaan harus membayar 1 kali gaji ya. Kalau karyawan sudah bekerja setahun ya tapi kurang dari 2 tahun, maka uang pesangonnya 2 kali gaji ya. Kalau masa kerjanya 2 tahun atau lebih namun kurang dari 3 tahun, maka dia mendapatkan 3 kali gaji. Begitu seterusnya ya, sampai pada masa yang poin I, ada masa kerja ya, yang I ya. Pada masa kerja 8 tahun atau lebih, maka dia akan mendapatkan 9 kali bulan upah ya. Jadi kalau kerja 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, maka pesangonnya tetap 9 kali gaji. Kemudian pasal 156 ayat 3, perhitungan uang penghargaan masa kerja ya, sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan sebagai berikut. Uang penghargaan masa kerja itu minimal didapatkannya setelah bekerja 3 tahun. Jadi poin A, masa kerja 3 tahun atau lebih namun kurang dari 6 tahun, maka mendapatkan 2 kali gaji ya. Masa kerja 6 tahun atau lebih namun kurang dari 9 tahun, mendapatkan 3 kali gaji. Masa kerja 9 tahun namun kurang dari 12 tahun ya, maka mendapatkan 4 kali gaji ya. Berikut sesuai dengan peraturan tersebut sampai poin H, maka masa kerja 24 tahun atau lebih, maka mendapatkan 10 kali gaji. Jadi entah dia bekerja 25 tahun, 26 tahun, 27 tahun, maka sama 10 kali gaji uang penghargaan masa kerjanya. Nah, kemudian dari 156 ayat 4, uang penggantian hak yang kita singgung di awal tadi harus diterima sebagaimana dimaksud ayat 1, maka dia akan mendapatkan hak 1 cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur. Jadi dalam setahun ya belum diambil misalnya 5 kali
cutinya, maka dia akan dinominalkan untuk pengganti cutinya. Kemudian biaya ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarga ke tempat di mana dia diterima atau biasa dikenal point of hire. Jadi misalnya Anda ini bekerja di sebuah perusahaan mendapatkan point of hire, di hire-nya diterima di Solo, namun Anda dimutasi ke Jakarta, maka saat Anda di PHK, maka dari Surabaya kembali ke Solo itu wajib mendapatkan uang ongkos pulang, ya, Anda dan keluarga Anda. Jadi wajib mendapatkan ongkos pulang. Kemudian penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan mendapatkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi persyaratan. Jadi bagi yang perusahaan mendapatkan fasilitas ini maka akan mendapatkan hak ini. Namun ada juga yang tidak mendapatkan hak atau mendapatkan fasilitas perumahan. Namun hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Ini yang disebut dengan kesepakatan antara pekerja dan perusahaan yang tertuang secara resmi, ya, di dalam buku peraturan perusahaan. Ya, jadi kalau perusahaan itu belum punya serikat, maka akan ada PP, peraturan perusahaan. Kemudian kalau sudah punya serikat, biasanya mereka akan bekerja sama dengan Disnakertan akan menyusun PKB, perjanjian kerja bersama. Itu tertuang secara tertulis dalam sebuah peraturan kerja bersama yang disetujui oleh pekerja yang diwakili oleh serikat, kemudian perusahaan dan juga oleh Disnaker setempat. Kemudian pasal 5, perubahan perhitungan uang pesangon dan lain sebagainya, ya, ditetapkan dengan peraturan dari pemerintah. Nah, di sini juga ada kalau ada pekerja atau buruh ditahan pihak yang berwajib atau terkena kasus hukum, ya, yang diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan perusahaan, ya, jadi tidak ada hubungannya dengan perusahaan, maka pengusaha tidak wajib membayar upah, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga atau pekerja atau buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, di pasal ayat 1, ya, pasal 160 ayat 1 A, B, C, D. Silahkan nanti diperdalam kembali. Misalnya tanggungannya satu orang, maka 25% dari gaji yang mereka terima. Misalnya gajinya 1 juta, ya 250.000 yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oke. Kemudian 162, ya, di sini ada pasal 1 bahwa pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri, ya, memperoleh uang penggantian hak sesuai dengan 156 ayat 4. Nah, nanti yang pasal-pasal menyusul ini silahkan Anda pelajari dan perdalam. Nah, ini karena saya dan tim itu bukan orang hukum, maka kami meminta orang hukum itu untuk merangkumkan pasal-pasal yang banyak tadi dalam sebuah rangkuman 2 slide terakhir ini. Jadi nanti prosesnya coba Anda pelajari semuanya, ya teman-teman, pasal-pasalnya detail tadi. Kemudian setelah itu baru coba Anda pelajari 2 slide terakhir ini, rangkuman yang penting yang akan dipakai dalam PHK karyawan dari pasal-pasal sebelumnya tadi. Jadi ini 2 slide ini rangkumannya. Misalnya nih, ya, pekerja, ya, pasal 154 masih dalam masa percobaan kerja. Jadi pekerja itu baru kontrak, ya, belum pegawai tetap, baru masa percobaan. Maka hak-hak yang diterima saat dia PHK itu
dapat apa saja ya. PPHI yaitu kalau ada PPHI itu kalau kita kasus PHK dan kita bawa ke pengadilan dari Disnakertan ya, itu bisa nggak. Kalau yang masa kerja percobaan itu tidak. UPSG itu uang pesangon, nggak dapat uang pesangon juga. PMK penghargaan masa kerja nggak dapat juga. Penggantian hak juga enggak, uang pisah juga enggak. Jadi kalau masih percobaan itu nggak dapat apa-apa ya. Ini sidang-sidang tuh nggak dapat apa-apa. Nah kalau yang tentang ini dapat ya. Misalnya kita lihat yang ini ya, pasal 168, pekerja mangkir selama 5 hari kerja dan atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis dilengkapi dengan bukti yang sah. Jadi perusahaan punya bukti yang sah dia membolos ya, absennya nggak ada misalnya, dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis, jadi diberikan surat panggilan 2 kali ya, tanpa dan dapat dikualifikasikan mengundurkan diri. Jadi orang yang 5 kali kerja atau lebih ya secara berturut-turut tanpa keterangan maka dianggap mengundurkan diri ya. Dia dapat apa saja, PBHI nggak bisa, dia maju ke pengadilan. Uang pesangon nggak dapat tuh karena dia mangkir dan dia itu secara berturut-turut sudah dipanggil tuh ya. Kemudian penghargaan masa kerja nggak dapat juga, dia hanya mendapatkan uang pisah, uang penggantian gak, dan uang pisah ya. Jadi seperti itu ya. Oke, nanti coba Anda pelajari 2 slide ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.